Shalom Kalam Kudus, bersyukur sekali kita bisa beribadah bersama kembali secara onsite maupun online pada hari ini. Nah, Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung menyambut bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Apabila membutuhkan bantuan ataupun informasi terkait gereja, boleh saja langsung menghubungi para asyir kami. Watching worship is not a worship. Yuk sama-sama jemaat kita datang ke gereja kembali untuk sama-sama beribadah secara onsite. Jemaat, mari kita mendukung dan mendoakan gereja kita dengan mendoakan pokok-pokok doa berikut ini. Jemaat yang rindu untuk mendukung gereja melalui dana dapat memberikan persembahan secara fisik melalui amplop persembahan yang tersedia maupun secara online dengan scan barcode tersebut. Mari jemaat kita turut berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan bagi jemaat yang sudah mengirimkan persembahan, boleh langsung saja memberikan bukti transfer ataupun bukti persembahan ini kepada bendahara. Bagi jemaat yang memiliki ide ataupun saran terkait gereja, boleh langsung saja mengisi pada link di bawah berikut. Natal saatnya untuk saling mengasihi. Natal saatnya untuk saling mengasihi. Mari kita sama-sama mengasihi sesama kita dan juga menjangkau jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekian warta dari kami. Happy Sunday and God bless. Shalom, hari ini merupakan hari ke-25 dalam program 31 Days of Thanksgiving. Aku, Jocelyn Cherenfu, ingin mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun ini di dalam hidupku. Walaupun aku sekeluarga sempat sakit, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami dan telah menyembuhkan kami. Aku juga bersyukur karena Tuhan Yesus memimpin kehidupanku setiap hari. Dari aku bangun pagi, beraktivitas, sampai aku kembali tidur. Aku juga bersyukur karena kemurahan dan anugerah Tuhan sehingga aku bisa bersekolah dan mengikuti pelajaran dengan baik. 我要谢谢你，因为有你，爱常在心底。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。Terima kasih Tuhan Yesus. Sebuah berita yang baik tidak selalu baik
bagi sebagian orang. Tergantung bagaimana seseorang meresponinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang yang sudah mendengar kabar baik tentang kelahiran Yesus. Dan jika itu benar-benar adalah kabar baik buat kita, tentunya akan terlihat dari respon kita yang bersuka cita, antusias, yang mau menyembah Tuhan, mau bayar harga buat Tuhan, sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, mau membuat Tuhan senang, mau hidup kita berkenan kepadanya. Kiranya ketika kita mempersiapkan diri kita menyambut Natal, pakai hati kita hias dengan indah untuk menyambut Yesus. Hidup kita indah di mata Tuhan. Kiranya setiap kita boleh menyiapkan yang terbaik buat menyambut kelahiran Tuhan tahun ini. Yaitu hati kita persembahkan. Hati yang penuh sukacita untuk menyambut Dia. Hidup yang antusias mau memberikan yang terbaik. Offering our life to Him. Natal tahun ini punya tema New Heart, hati yang baru. Hati yang baru hanya bisa dimulai dengan waktu kita punya keberanian mengevaluasi diri di hadapan Allah. Mengakui dosa sebagai langkah awal untuk memulihkan hubungan dengan Allah. Untuk meninggalkan dosa, hidup benar. Akui dan tinggalkan. Kita semua punya dosa, saudara. Punya masa lalu yang membenai kita. Saudara, kita tidak bisa bekerja sendiri, saudara. Tidak mungkin, saudara. Tetapi kita bersyukur Allah mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Kalau kita datang, saudara, kepada Dia, ya jangan pakai kekuatan kita. Karena berusaha dengan kekuatan kita sendiri, saudara, kita begitu sering jatuh, saudara. Kita tahu pengampunan itu adalah mujizat. Gak bisa usaha kita. Biarlah kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Mohon belas kasihan dan bantuannya. Mari saudara, kita mohon sekali lagi Kristus yang sudah tebus kita kembali menyucikan kita sehingga kita benar-benar mati terhadap dosa, hidup bagi Dia. Apakah Tuhan setia? Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu hidup itu penuh tantangan. Baik kita yang orang biasa sampai orang kaya pun banyak tantangan. Jangan kita pikir bahwa hanya saya. Akhirnya kita stres, gak ada semangat. Mau kerja aja malas, mau sekolah aja malas, mau kuliah apalagi. Gak ada waktu. Tapi kita hari ini belajar dari Nehemia. Pada saat kita menghadapi tantangan, jangan putus asa. Datanglah pada Tuhan. Percayalah akan kesetiaan Tuhan. Tuhan akan menjawab tantangan kita tepat pada waktunya. Jangan kita khawatir. Tak selalu Tuhan memang menjawab doa kita, tetapi Dia akan memberikan yang terbaik pada kita pada waktunya. Knowing plus obeying sama dengan growing. Saya baca kitab suci, saya ngajarin kitab suci. Tetapi knowing saja tidak cukup, tidak berarti saya akan follow God. Menaati Tuhan. Saya bisa saja sekedar belajar firman dan tahu banyak dan khotbahkan itu. Tapi tanpa sungguh-sungguh firman itu masuk ke hati saya dan mengubah saya. Mari saya kasih ilustrasi soal memberi mungkin saudara. Saya punya 2 anak. Kadang-kadang kalau kita lagi naik mobil dan ada di perempatan di lampu merah. Sering ada orang-orang yang meminta-minta. Saya bisa punya banyak alasan logis dan rasional untuk tidak memberikan sedekah kepada orang-orang itu. Karena memang bisa disalahgunakan. Tetapi jangan sampai alasan logis itu membuat kita benar-benar menutup diri kita hingga ketika ada gerakan Roh Kudus, maka yang perlu kita lakukan adalah taat saja. Karena begitulah yang Tuhan inginkan, saudara. Hati yang baru hanya Tuhan yang bisa berikan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan berikan kita hati yang baru. Yang dikasih Tuhan, selamat hari Natal. Ya, kita bersyukur pada hari ini di puncak hari Minggu ini kita bersama-sama bisa merayakan Natal. Ya, setelah sebulan saudara dari lilin Advent pertama, nanti kita akan bersama-sama menyaksikan lilin Natal. Sungguh anugerah Tuhan semata-mata. Ya, biar ada sukacita. Tema kita utama itu New Heart, ya, benar-benar kita punya hati yang baru, ya. Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema, Kristus ada di hatiku. Mari saudara kita berdiri, kita bersalam-salam, ya, kita lihat kiri kanan, mengucapkan selamat hari Natal. Ya, kita bersukacita, beribadah
memuji Tuhan, bersyukur untuk sepanjang tahun Tuhan boleh menyertai kita. Ya Bapak Ibu, di depan masih ada yang kosong, Bapak Ibu bisa ke depan ya, biar kita bisa sungguh-sungguh siap hati untuk beribadah di hadapannya ya. Ya tetap jaga prokes, saudara semua bisa pakai masker supaya kita bisa duduk lebih dekat, nggak apa-apa ya saudara, tapi kita tetap jaga prokes. Mari kita tenangkan hati kita masuk saat teduh. Dan kita akan menyaksikan penyerahan lilin Natal oleh anak sekolah minggu. Selamat pagi jemaat Tuhan Kudus semua. Hari ini kami akan menyalakan lilin putih, warna putih. Lilin ini melambangkan cahaya kemurnian dan kemenangan. Lilin ini biasanya diletakkan di tengah dan dinyalakan pada saat Natal. Lilin itu merupakan simbol dari kelahiran Yesus yang membawakan terang ke dalam dunia ini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 5 dan 9. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Ya, jemaah silakan duduk.
Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita berdiri saudara. Kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Engkau mau datang ke dunia menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau datang. Pada hari ini kami memperingati, merayakan kasih karya terbesar dalam kehidupan kami. Siapakah kami orang berdosa yang boleh diselamatkan? Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bila ibadah Natal ini adalah pernyataan kami ya Tuhan, bahwa kami mau juga mengasihi akan Tuhan. Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui hati dan pikiran kami. Biarlah Engkau yang melayakkan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Meskipun kami tahu kasih Tuhan, meskipun kami tahu firman Tuhan, betapa sering kami jatuh dalam dosa. Seminggu ini ada kata-kata kami, perbuatan kami, mungkin di mata manusia baik-baik saja, tetapi dosa di hadapan Tuhan. Sebab itu dengan hati yang hancur, sekali lagi kami mau Tuhan menyucikan dan melayakkan kami. Sehingga kami dilayakkan untuk beribadah pada hari ini. Bersukacita di Natal ini. Kami menyerahkan diri kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Sucikan dan layakkan setiap kami. Terlebih kami yang berdiri di depan ini melayani jemaat Tuhan. Engkau berkati worship team. Berkati ya Tuhan untuk bagian mulmet, sound system, kameramen, paduan suara. Terlebih hamba-Mu, Pendeta Philip Andrew yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan setiap kami yang sudah datang, biarlah kami datang ya Tuhan, hati kami juga sungguh-sungguh menyembah, menyatakan kami mengasihi Engkau. Sehingga ibadah ini tidak lalu begitu saja. Kami mau menyerahkan ya Tuhan setiap diri kami, setiap orang-orang yang hadir ya Tuhan. Mereka yang mungkin pertama kali hadir di tempat ini, yang sudah lama tidak hadir ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bisa bersukacita. Kami persembahkan ibadah Natal ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala ketidaklancaran. Bukan untuk kemuliaan kami, sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, biar Tuhan berkenan dengan ibadah kami, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita bersyukur kita punya Allah yang senantiasa mau mengampuni kita. Tatkala kita datang di hadapannya. Yesuslah Mesias, anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalamnya. Mari saudara, kepada Dia yang begitu mengasihi kita saudara. Dengan sungguh-sungguh kita mau menyatakan iman kita dengan menyatakan demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kami yakin hari ini ada sukacita Natal di hati kita semua. Sukacita terbesar itu adalah kita diingatkan kembali Natal adalah awal dari karya keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan bersama malaikat di surga, mengagungkan, mengingat kedatangannya ke dunia untuk kita.
damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja dengan melak memuji, mulia bagi Sang Raja. Di surga disembah Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikena firman Allah yang kekal, Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel dengan malang memuji, mulia bagi Sang Raja. Mari bersama dengan bangsa-bangsa kita memuji Tuhan. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja dengan malang memuji, mulia bagi Sang Raja. Nyanyikan Gloria. Gloria.
Kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita. Kami mau bersorak sebab Tuhan Yesus lahir untuk kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah. Raja datang ke dalam dunia bukan hanya membawa sukacita yang besar untuk dunia ini, tapi dia datang membawa satu pengharapan. Dialah satu-satunya juru selamat dunia. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai
terang yang ilahi dia datang. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Dia putra tunggal, Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Dia juru selamat kita, juru selamat dunia. Dia telah hadir di tengah-tengah kita. Dia firman yang jadi manusia, di dalam Dia ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kehidupan yang kekal, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami ada kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dan kini saat-Mu kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, berkati setiap kami dengan hati yang terbuka. Dan setiap orang boleh memperoleh dari apa yang diperoleh di tempat ini. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk.
Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, shalom. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini saudara kita boleh berkumpul, kita boleh memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dia yang adalah Allah rela datang ke dalam dunia ini demi untuk menyelamatkan setiap kita. Saudara, biarlah Natal ini bukan sekedar sebuah acara belaka, sebuah kebiasaan yang kita adakan setiap tahun. Tetapi biarlah Natal ini setiap kali memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada setiap kita. Sehingga di dalam apapun yang kita lakukan itu adalah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, pada hari ini saya mau berbagi kepada saudara, yaitu berbicara tentang bagaimana gembala-gembala yang mengembalakan kawanan ternak di waktu malam. Saudara, pada malam hari itu para gembala yang biasanya pada malam hari mereka menjaga domba-dombanya itu, mereka datang di sana untuk menjaga. Jangan sampai pada malam hari ada orang yang mencuri, mengambil domba-domba ini. Maka para gembala ini sebagaimana biasa dia menjaga domba-domba mereka. Saudara, ketika para gembala ini mereka ada di tengah-tengah tempat itu ada domba-domba. Justru di tempat itu mereka melihat suatu hal saudara, yaitu malaikat Tuhan yang datang di tengah-tengah mereka. Yang memberitahukan kepada mereka, jangan takut. Berita sukacita kepada para gembala. Mereka memberitahukan Yesus telah lahir, juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, ini merupakan sebuah berita yang baik bagi para gembala ini. Saudara, mereka adalah orang yang pertama boleh dikatakan yang melihat, yaitu mereka lah yang pertama melihat saudara Yesus yang lahir. Mereka diberitahukan kabar ini. Sehingga mereka ketika melihat hal ini saudara memberikan sebuah sukacita. Saudara, mereka lah orang yang pertama yang boleh melihat peristiwa tentang Yesus yang akan lahir itu. Memberikan sebuah sukacita, sebuah kekuatan, semangat kepada mereka. Saudara sekalian, hari ini ketika kita berbicara tentang Yesus, saudara, kita bukan hanya bercerita tentang Yesus yang lahir. Kita bukan berbicara tentang ketika kita berkumpul di tempat ini, kita boleh ada acara, drama dan lain sebagainya. Tetapi saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang rela datang ke dalam dunia demi untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita. Saudara, Tuhan Yesus lahir. Tidak mungkin saudara dia datang itu hanya untuk itu. Tetapi dia datang untuk sekali lagi menyelamatkan setiap kita, orang-orang yang berdosa. Saat saudara saya merenungkan akan kisah Natal yang dikaitkan dengan tema kita hari ini saudara, yaitu Christ on my heart. Kristus Tuhan ada di dalam hati kita. Ketika berbicara tentang ini saudara, saya mulai berpikir hal ini. Yesus ketika berbicara tentang hal ini kita dapat melihat bagaimana kita melihat saudara ukuran sebuah perubahan dalam hati saudara dan saya. Ketika kita melihat mendengar berita ini, saya berharap saudara Natal ini kali tidak hanya menjadi Natal yang berlalu begitu saja, namun juga yang memberi makna, khususnya memberikan sebuah perubahan dalam hidup saudara dan saya. Ada sebuah perubahan, ada sebuah semangat yang berbeda dengan lainnya. Pada akhirnya saudara, saya memutuskan untuk mengambil sebuah perikop yang mungkin tidak terlalu, boleh dikatakan saudara, tidak terlalu berhubungan dengan kelahiran Kristus. Tetapi saudara mengandung makna yang sangat dalam di hari peringatan Tuhan yang menjadi manusia.
Saya mau mengajak saudara untuk melihat satu bagian Alkitab, yaitu di dalam Lukas 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Lukas 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Saya baca untuk saudara. Lukas 8 ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. 8 ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunnya taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangun dia, berkata, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Ayat terakhir 8:25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara yang terkasih, mungkin belasan tahun yang lalu sekitar itu, saudara, waktu itu saya masih ada tinggal di Mekarwangi. Pada suatu malam hari itu saya melihat saudara di kamar kami itu di bagian pinggir itu biasanya ada jendela itu untuk angin gitu ya, angin goyang begitu. Saya pas hari itu tinggal nginap, kita ada bersama di sana. Selain saya ada Ibu Feli dengan Eben, ya kami bertiga tinggal bersama-sama di tempat tidur yang satu, ya. Saudara, ketika saya tidur di tempat itu, saya dengar, saya seperti lihat pintu kamar pintu itu seperti goyang, saudara ya. Seperti goyang. Saya tidur, saya pikir apa goyang lagi. Saya begitu buka pintunya saudara, di sana ada maling. Dia membawa itu tongkat yang besar saudara, pisau apa. Kemudian dia pukul itu kaca pintu ya, pintu jendela itu. Saya buka, saya lihat dia pukul gitu ya. Tangan saya ini luka, kaki saya luka saudara. Dia berusaha untuk masuk, saya tidak mau kalah. Saya pikir ada dua ini, istri dan anak saya bakal mati gitu ya. Sehingga saya tidak izinkan saudara, dia mau masuk saya tidak bisa. Saya itu tidak bawa apa-apa karena saya cuma lihat gitu, dia udah bawa pisau, bawa apa. Saya ini orang Makassar saudara, tidak mau kalah. Dia bilang apa, saya bilang coba kamu kalau berani. Ini orang Makassar saudara ya, coba dia omong, saya juga omong keras dengan dia. Waktu saya omong, waktu itu Ibu Feli datang, saya dorong dia, saudara, saya takut dia kepukul. Eben yang ada di sana, hayo pak, hayo pak, hayo. Orang Makassar tidak takut saudara ya. Saya ambil itu juga pukul dengan saya berteriak. Saudara, biasanya orang-orang begitu tidak bisa ngomong. Biasanya ada orang tua yang maksudnya ngomong itu tidak bisa bergerak. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong. Saya berteriak juga dengan keras. Mereka ada 4 orang, 2 di atas, 2 di sebelah sana. Saya tidak mau kalah pokoknya saudara. Saya berteriak, itu kaca dipecahkan jendela. Saya lihat mereka saudara, kabur mereka berdua lari. Saudara sekalian, apa yang saya mau ceritakan? Saya bukan mau cerita saudara-saudara besok nanti ingat ya bawa pisau di rumah kok ada orang bunuh. Enggak. Saudara jangan bilang itu pendeta itu loh. Masa kita begini disuruh, bukan. Di dalam keadaan yang demikian tidak ada pilihan. Saya
ada pisau, tidak ada apa saudara gitu ya. Tapi saya tidak mau kalah. Yang saya mau sampaikan kepada saudara, seperti Tuhan saudara, dia rela berkorban untuk kita orang-orang berdosa. Saudara, dia rela datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Di dalam hal ini saudara, kita bisa melihat bagaimana pesan Natal terbesar yang saya mau merenungkan. Tes, tidak ada. Itu kurang keras, padahal ini leher saya udah mau putus. Nafas dulu saudara ya. Nah, saudara sekalian, yang saya mau maksudkan di sini yaitu pesan Natal yang terbesar yang saya mau renungkan pada saat ini kepada saudara bersama-sama. Saudara, bagaimana ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi apa? Saudara, ada waktunya kita datang tenang kepada Tuhan, datang kepadanya. Hati yang baru bagi saya memiliki makna hati yang kembali percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti tidak akan meninggalkan. Tuhan akan menolong. Menurut kepercayaan saudara, sepenuhnya kita percaya, menyerahkan, bersandar kepada Tuhan. Percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Menaruh hati yang memilih untuk tidak ragu-ragu. Kita mungkin ragu-ragu Tuhan itu benar atau tidak. Meski tahu saudara bahwa tidak mudah. Banyak masalah yang akan kita hadapi. Tetapi saudara sekalian, kembali percaya kepada Tuhan adalah sebuah anugerah. Kita percaya, kita bersandar kepadanya. Ini adalah sebuah anugerah. Nah, di dalam pembacaan Alkitab yang kita baca tadi, di dalam Lukas 8, saudara, di sana diceritakan bahwa Yesus itu mengajak murid-muridnya untuk menyeberang ke danau yang ada di seberang itu. Untuk menyeberang. Yesus yang mengajak murid-muridnya. Bukan murid-muridnya yang pengen untuk ke seberang. Tidak. Yesus yang tahu dia mau menyeberang ke seberang. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak tahu saudara, di dalam dia sampai ke seberang itu menghadapi tantangan, menghadapi masalah? Tahu. Kalau memang Yesus tahu, mengapa Yesus bersama-sama murid-murid untuk jalan ke seberang sampai di sana? Kalau kita melihat hal ini, kita dapat melihat saudara, Yesus itu mau melihat bagaimana murid-muridnya, 13 orang murid yang ikut dengan Yesus. Apakah mereka di dalam keadaan demikian, apa mereka buat? Mereka tidak melihat saudara, mereka yang lihat Yesus itu ketiduran. Mungkin di dalam hati mereka, Yesus itu tidak tahu diri. Orang dalam keadaan susah, kamu bangun, kenapa kamu tidur, dan lain sebagainya. Yesus di saat itu saudara bukan tidak tahu, bukan tidak mau melihat bagaimanakah murid-muridnya itu. Mereka bangun, mereka mau melakukan sesuatu. Nah, di dalam keadaan demikianlah kita bisa melihat saudara, Yesus tahu saudara bahwa di tengah perjalanan Yesus akan melawan daripada badai itu. Tentu karena Tuhan adalah Tuhan. Tuhan tahu bahwa kapal yang ia naiki itu akan menghadapi badai taufan yang akan datang. Sehingga Yesus itu saudara tetap maju untuk melihat bagaimana murid-muridnya ini. Yang kita lihat saudara, murid-muridnya itu boleh melihat betul saudara. Walaupun mereka punya penglihatan sebelumnya, seolah-olah Yesus itu tidak tahu, tidak peduli dan lain sebagainya. Mereka boleh melihat saudara, Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit, Yesuslah menyelesaikan segala sesuatu bagi mereka. Nah, seperti Natal saudara, hari ini kita merayakan Natal. Tuhan juga tahu saudara, dia akan lahir di palungan, bukan di istana. Kalau kita lihat Yesus sekali lagi, bukan dia lahir itu sudah di tempat yang indah, bukan. Tetapi dia lahir di palungan. Tuhan akan dilahirkan dari sebuah keluarga yang sederhana. Bukan keluarga orang yang kaya, orang yang hebat.
Tuhan juga tahu yang akan menjenguk dia pertama-tama adalah segerombolan gembala yang tidak berpendidikan. Orang inilah yang pertama kali datang. Bahkan Tuhan tahu dia akan mati secara mengenaskan di salib untuk umat manusia yang dia kasihi. Dia tahu saudara, Tuhan juga tahu semua yang akan terjadi, semuanya yang terjadi di atas izin Tuhan sendiri. Dia tahu, termasuk saudara ketika badai yang datang, Yesus akan hadapi di tengah perjalanan. Ketika menghadapi berbagai hal, Yesus tahu dan tetap memilih untuk menyembarangi laut yang di hadapannya. Yesus saudara itu bukan orang gila, bukan orang bodoh. Kalau kita bisa melihat saudara, kita dapat melihat Yesus boleh dikatakan adalah seorang yang benar-benar visioner. Seorang yang tahu apa yang akan terjadi, apa yang harus dibuat. Sehingga Yesus membawa murid-muridnya ke dalam sebuah masalah. Dan itu adalah langkah yang paling tepat sebagai seorang pemimpin yang visioner itu. Dan singkat cerita saudara, murid-murid daripada Yesus itu melihat perbuatan Yesus dan mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saudara sekalian, apakah saudara khawatir hari ini ketika saudara melihat waktu saudara tanggal yang tidak sebentar lagi 2022 akan berakhir. Kita akan memasuki tahun 2023. Saudara, apa yang ada di dalam hati, di dalam pikiran saudara? Kalau kita melihat saudara ya, mungkin kita bisa merasakan tidak tahu bagaimana memasuki tahun 2023. Bagaimana ada yang di depan kita. Saudara sekalian, kita menghadapi 2023 itu kegelapan. Kita melihat 2023 itu sebagai sebuah resesi saudara yang ada di depan kita. 2023 gak lebih mudah daripada tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun yang ada sebelumnya. 2023 gak ada sebuah pengharapan. 2023 saudara tidak baik untuk para pengusaha. Karena UMR naik melambung tinggi. Tidak mudah. Saudara, ketika kita melihat yang sederhana, sekolah Kalam Kudus yang daftar itu sedikit. Bagaimana saudara ketika kita menghadapi yaitu kesejahteraan para guru ketika kita melihat keadaan demikian. 2023 saudara, bahan-bahan yaitu pokok bisa jadi naik lagi. Semuanya biayanya naik saudara. Kita 2023 bisa menunjukkan tahun politik kita. Pasti banyak yang kita dapat lihat perseteruan. 2023 boleh kita katakan saudara. Ada hal ini, ada hal itu, ada begitu banyak hal. Saudara, mungkin di dalam keadaan yang demikian. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang berkata demikian saudara. Di dalam sebuah KKR dia berkata saudara, pemimpin-pemimpin dia berkata, kita beriman 2023 akan menjadi tahun yang baik. Saya percaya kalau kita dengar ada seorang yang mengatakan kalimat ini pasti kita bangga. Yes, betul. Saudara, mudah sekali kita berkata hal ini. Kita beriman 2023 akan menjadi tahun yang baik. Saya pada pagi hari ini mau mencoba saudara untuk memikirkan. Saya pada pagi hari ini untuk mau mengajak saudara, mari kita coba saudara pikirkan bagaimana kita menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Saya mau berkata kepada saudara, mungkin kita dapat mengatakan, saya di dalam keadaan demikian ketika memikirkan hal ini, saya mau berkata semua hal buruk di atas yang ada itu sangat memungkinkan untuk terjadi. Saudara, hal-hal sekali lagi ketika kita melihat hal-hal yang buruk, kita akan melihat hal ini sangat-sangat memungkinkan. Tetapi seharusnya tidak mau saudara, di tengah-tengah keadaan justru kita membuat kita untuk menengadah kepada Tuhan.
Saudara sekalian, semua kita itu khawatir menghadapi keadaan demikian. Ketakutan kita ketika berpengharapan kita sudah terjawab ketika anaknya yaitu Yesus Kristus, saudara, 2000 tahun yang lalu itu telah lahir. Yesus benar-benar lahir dan menolong setiap kita untuk menjawab semua keraguan-raguannya. Kalau kelahiran Yesus tidak cukup untuk menjawab semua yang kita mau, yang kita harapkan, saudara. Justru di dalam keadaan yang demikianlah kita bisa bersandar kepada Tuhan. Maka dari itu, saudara, apa yang layak kita minta kepada Tuhan dalam Natal tahun ini? Ketika kita melihat keadaan demikian, apa yang kita pikirkan? Kita seharusnya hanya minta, Tuhan, saya pengen hati yang baru. Di tahun 2023 ini, hati yang mau mempercayai Tuhan, kemana Tuhan menuntun. Hati yang bisa tetap menengadah kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah. Hati yang tetap mengandalkan Tuhan meski di tempat kita melihat Tuhan itu sedang tidur di dalam sebuah buritan. Saudara sekalian, di dalam hati kita juga siap untuk menghadapi setiap masalah di depan dengan tangan yang terus saudara memegang tangan kepada Tuhan. Saudara sekalian, hati yang tetap percaya kepada Tuhan bukanlah, saudara, sebuah usaha kerja keras kita. Sekali lagi, bukan karena usaha kita kalau kita berhasil sesuatu. Hati adalah sebuah pemberian daripada Tuhan. Itu merupakan sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita rindu untuk meminta kepada Tuhan untuk memberikan kita hati yang selalu percaya dan mengadakan kepada Tuhan? Bagaimana kita, saudara, senantiasa untuk menengadah kepada Tuhan? Ada seorang anak muda, sesudah dia ada sekian waktu, dia mau mencoba. Saya mau menguji Tuhan itu kira-kira bagaimana. Saudara, dia membuat, sebelum dia mau tidur itu, dia memiliki sebuah pensil. Dia taruh pensil itu di dekat tempat tidurnya. Dia berkata, jikalau Tuhan itu hidup, jikalau Tuhan itu memang baik, pasti bisa melihat bagaimana pensil ini jatuh, tidak ada gitu ya. Saudara, anak muda ini mau mencoba untuk kira-kira ngetes Tuhan gimana. Lalu kemudian betul malam itu dia tidur. Ketika dia tidur, dia berpikir nanti selesai bisa melihat bagaimana ketika dia datang itu dia bisa mencoba untuk menguji Tuhan, melihat bagaimana Tuhan menjawab dia. Saudara, ketika dia bingung bangun itu dia lihat betul ya, betul sekali saudara. Dia melihat pensilnya yang dia taruh itu entah di mana, cari-cari. Wah, dia di dalam hati berpikir, itu karena Tuhan yang berikan kepada saya. Tuhan itu luar biasa. Dia mengatakan kalimat demikian. Saudara sekalian, yang dia temukan itu, pensil itu bukan seperti apa yang dia inginkan, tempat yang diinginkan. Justru jatuh di sampingnya dan dia tidak lihat, saudara, rupanya itu ada di sana. Saudara, bagi anak muda itu dia baru tahu. Saudara, bukan karena dia mau itu bisa terjadi. Bukan karena kehendaknya dia mau lakukan itu bisa melakukan. Justru dia bisa melihat Tuhan punya agenda. Tuhan punya rencana. Bukan karena rencana saudara, bukan rencana saya, siapapun. Itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Saudara sekalian, terkadang kita juga meminta ya untuk memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam keluarga kita, di dalam kebutuhan kita, di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Bukan itu cara kerja yang membuat rasa kita itu percaya. Rasa percaya kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang kita usahakan.
melainkan sebuah anugerah dari Tuhan. Mengapa hari ini saudara kita bisa percaya di dalam kisah Natal? Mengapa kita bisa percaya bahwa ada Tuhan yang rela menjadi manusia? Mengapa kita bisa percaya bahwa Tuhan adalah Raja yang lahir di kandang yang kotor dan bau? Dan mengapa kita bisa percaya bahwa Tuhan akhirnya mati di salib untuk menebus manusia yang tidak berguna? Mengapa saudara? Saya rasa tidak ada satupun usaha yang kita bisa lakukan selain daripada anugerah yang bekerja untuk membuat kita percaya kepada Tuhan. Hati yang baru yang kita sedang bahas bukanlah hati yang siap menerima berkat Tuhan sebanyak-banyaknya, namun hati yang siap untuk kembali mempercayai Tuhan bekerja dan mendaulat atas segala hal. Saudara sekalian, saya akan mengakhiri khotbah saya ini dengan sebuah kesaksian kepada saudara sekalian. Saudara yang terkasih, saya rasa pandemi ini cukup berdampak bagi banyak orang. Terlebih saya. Tahun 2021 pertengahan saya kena COVID-19 varian Delta. Dan saya pikir hal itu hanya berlangsung sementara. Sementara aja. Pada akhirnya saya mengalami beberapa dampak daripada post COVID-19. Saya mengalami proses saudara, yaitu penyembuhan sakit yang cukup lama. Dari diagnosis kekurangan vitamin D, lalu ada batu dan juga kantong empedu saya. Lalu saya harus melewati operasi saraf kejepit. Dan sampai sekarang saya masih harus menanggung beberapa kesakitan yang belum ada solusinya. Selain itu dampak lain adalah saya mulai susah mengingat detail-detail tertentu. Saya terkadang susah memahami seseorang yang sedang berbicara apa. Saya juga mengalami saudara kendala untuk menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan. Saya juga mengalami emosi di dalam beberapa waktu. Saya menyampaikan hal ini bukanlah hal yang mudah tentunya. Tetapi justru waktu saya mempersiapkan bahan khotbah hari ini, saya datang kepada Tuhan. Saya dululah yang dipertobatkan. Saya tidak tahu bagaimana nasib saya di tahun 2023. Bisa jadi gejala yang saya alami di atas hal-hal yang akan datang yang semakin parah. Bisa jadi sudah banyak hal yang lebih buruk akan terjadi di dalam hidup saya. Tetapi saya berkomitmen bahwa saya mau memuji Tuhan, mempunyai hati yang baru, Kristus yang lahir di dalam hati saya. Di mana itu menumbuhkan sebuah kepercayaan saya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi nanti Tuhan akan selalu beserta dengan saya. Seburuk apapun situasi yang saya alami, saya tahu Tuhan memegang erat tangan saya. Ketika saya mungkin sudah tidak bisa ingat siapapun di dunia ini, saya tetap ingat
Tuhan ada. Dan itulah Tuhan rindukan. Saya mau sampaikan saudara, sampai saya boleh berjumpa dengan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, saya itu waktu mau persiapan untuk khotbah saudara, saya itu menjadi takut. Ya, menjadi takut itu takut setengah mati gitu saudara ya. Bagaimana? Saya mau ngomong ini kepada saudara, mungkin lihat saya kenapa pakai ini dibalik-balik, tidak ngomong langsung. Kenapa harus pakai kertas ini? Saudara, kalau saya tidak tulis dengan baik, mungkin ini terputus-putus saudara apa yang saya ngomong. Saya juga datang kepada Tuhan, minta Tuhan tolong. Jikalau Tuhan mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tahun yang terakhir pada tahun ini, mohon Tuhan menolong saya. Bahkan saudara, ketika saya mendapatkan jadwal untuk khotbah, saya juga berdoa, Tuhan tolonglah saya. Jikalau Tuhan berkenan, Tuhan beri saya kesempatan. Semua itu oleh karena anugerah Tuhan. Saudara sekalian, ketika saya duduk di sana tadi, saya juga berdoa, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya boleh berdiri di tempat ini untuk bisa berdoa, untuk bisa khotbah. Saudara sekalian, khotbah hari ini khusus untuk saya. Saya dikuatkan, diberikan semangat saudara, jangan takut. Kalau memang saya itu harus pergi, Tuhan buka jalan. Kalaupun tidak, Tuhan juga yang buka jalan bagi saya. Saudara-saudara sekalian, saya berdoa, Tuhan tolong. Saya berkata, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong berikan saya hikmat. Ketika saya boleh berdiri di tempat ini, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya ketika tidak mampu untuk melakukan dengan kekuatan saya. Maka dari itu saudara, saya mohon kuasa Tuhanlah yang membantu saya. Saudara sekalian, ketika saya sedang bergumul dengan hal ini, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya itu mengalami sebuah pemulihan untuk mengembalikan semua masalah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan membuka saudara kesempatan bagi saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, jikalau Tuhan yang berkenan, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara yang terkasih, marilah kita mohon anugerah Tuhan untuk bisa kembali mempercayai bagaimana hatinya yang ketika kita merayakan Natal di tempat ini. Hati yang baru yang Tuhan beri untuk kembali percaya kepadanya. Saudara sekalian, trust Him. That's all what we need for this Christmas. Saudara, kita percaya sekali bahwa kita kembali percaya kepadanya. Dan yang kita butuhkan Natal ini, yaitu di mana di Natal ini saudara, kita diberikan kekuatan, kita bersandar kepada Tuhan. Bukan hanya saat Yesus dilahirkan, bahkan Yesus di atas kayu salib mati untuk menyelamatkan setiap kita. Apakah respon kita? Apakah panggilan kita? Mari kita tunduk kepala sejenak saudara. Apakah respon saudara? Kembali ku datang di hadirat-Mu, kembali menyembah dalam bait-Mu. Seringkali ku menyembah di rumah, namun hatiku tak merasakan-Mu. Kembali ku datang melayani-Mu.
hatiku. Sering ku dikecewakan manusia, namun aku tak mau mengecewakanmu. Tuhan, ubahkan hatiku, ubahkan cara hidupku, semakin serupa dengan hatimu. Biarlah di Natal ini kau lahir dalam hidupku, agar ku punya hati yang baru. Kembali ku datang melayanimu, melayani dengan senang hatiku. Sering ku dikecewakan manusia, namun aku tak mau mengecewakanmu. Tuhan, ubahkan hatiku, ubahkan cara hidupku, semakin serupa dengan hatimu. Biarlah di Natal ini kau lahir dalam hidupku, agar ku punya hati yang baru. Tuhan, ubahkan hatiku, ubahkan cara pandangku, agar ku melihat kemuliaan kasih-Mu. Biarlah di Natal ini kau lahir dalam hidupku, Tuhan, agar ku punya hati yang baru. Saudara, mari kita berdiri. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita berdoa, saudara. Datang kepada Tuhan. Marilah kita mohon anugerah Tuhan untuk bisa kembali mempercayai hati Tuhan di Natal ini. Saudara, Natal ini bukan sekedar karena ada acara, karena ada sebuah kerutinan, bukan karena sebuah acara dan lain sebagainya. Hati yang baru yang Tuhan beri untuk kembali percaya kepadanya. Apapun yang kita alami, kita dapat melihat Tuhan ada bersama dengan kami. Bukalah hatimu, saudara. Bawalah kepada Tuhan. Belajar untuk kembali percaya kepadanya. Itu yang kita butuhkan di Natal tahun ini. Kita ingat kepada Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tantangan kesulitan apapun, Dia tidak pernah melupakan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau di Natal pada tahun ini, kami boleh mengingatkan Yesus Kristus yang rela datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami. Bahkan Engkau memberikan hidup-Mu supaya setiap kami ini juga memperoleh jalan keluar ketika kami menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah. Kami boleh datang kepada Tuhan dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Tuhan tidak membiarkan setiap anak-anak-Mu yang berseru kepada Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong menyertai mereka ketika mau memasuki tahun yang baru. Ada tantangan-tantangan yang baru, kesulitan masalah yang mungkin kami tidak tahu. Tetapi kami tahu apapun itu terjadi,
Tuhan tidak membiarkan kami. Engkau mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Mari kita bangkit diri, kita angkat pujian ini, kita katakan Tuhan ubahkan Silakan duduk. hatiku, ubahkan cara hidupku, semakin serupa dengan hatimu. Biarlah di Natal ini kau lahir dalam hidupku, agar ku punya hati yang baru. Tuhan ubahkan hatiku, ubahkan cara pandangku, agar ku melihat kemuliaan kasih-Mu. Biarlah di Natal ini kau lahir dalam hidupku, Tuhan, agar ku punya hati yang baru. Tuhan, sekali kami menyerahkan setiap diri kami. Rindu kami sungguh-sungguh ya Tuhan. Sesuai tema kami di bulan Natal ini, hati yang baru. Tuhan, perbaharui hati kami. Berikan kami terus kekuatan, hidup semakin hari serupa Kristus. Hidup semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Kalau kami menengok ke belakang setahun ini Tuhan, begitu murah hati, berikan kami kekuatan melewati setiap hal yang kami alami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Philip yang Tuhan sertai sampai hari ini. Biar Tuhan juga terus memakai memberkati hamba-Mu ini. Beri kekuatan, berikan sukacita menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan dan tetap kuat, tetap sehat, tetap dapat melayani kami. Kami juga berdoa untuk setiap majelis hamba Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk melayani bersama-sama, untuk memajukan gereja-Mu bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh mempercayakan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi tantangan kesulitan di 2023 yang masih belum kami tahu, tetapi tatkala kami bisa bersama-sama, sehati, sejiwa, terus mengandalkan Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan menguatkan setiap kami, bahkan memajukan gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan, pergumulan jemaat Tuhan, boleh tetap kuat, tetap setia ya Tuhan. Tetap punya pengharapan, mereka yang sakit, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang tidak bisa datang, mengalami sakit penyakit, Tuhan, Engkau berikan kekuatan, penghiburan ya Tuhan. Biar mereka tetap percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan baik, bahkan menambahkan kepercayaan kepada Engkau. Kami tetap berdoa untuk sekolah Kalam Kudus, masa liburan, penerimaan siswa baru, Tuhan juga menolong menyertai. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk keamanan bangsa kami menjelang akhir tahun ini. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang akan pergi berlibur, kemanapun juga Tuhan lindungi sertai. Tetap menyembah Tuhan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi gereja-Mu dimanapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat silakan duduk.
Mari jemaat kita berdiri, doksologi segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara terkasih, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, penyertaan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Kita diberikan kesempatan dalam 1 bulan ini, bahkan akhir November, mempersiapkan diri untuk mengikuti akan Natal. Ya, kita bersyukur untuk rangkaian acara Natal dari Advent pertama sampai hari Natal. Sungguh kita melihat bagaimana hanya kasih karunia Tuhan saja. Meskipun tadi malam ada sedikit kebakaran listrik, tapi kita bersyukur Tuhan boleh menolong melewati itu semua. Bahkan hari ini kita punya kesempatan. Nah saudara, kita bersyukur untuk panitia Natal yang sudah melayani kita. Kita beri apresiasi kepada mereka biar mereka tetap setia untuk melayani Tuhan. Dan saya juga bersyukur untuk setiap jemaat yang taat untuk mengikuti kegiatan proyek ketaatan, yaitu kerinduan untuk membawa jiwa. Ya, saya percaya hari ini ada orang-orang baru yang datang, orang-orang yang sudah lama tidak beribadah. Bahkan setiap kita bisa datang beribadah, ya. Biar kita tetap semangat saudara di tengah-tengah prediksi-prediksi tahun depan begitu sulit. Justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita punya komunitas yang saling menguatkan satu sama lain. Amin saudara. Nah saudara, minggu depan ya kita kebaktian awal tahun, kita ada perjamuan kudus. Jangan lupa Bapak Ibu ada ibadah pukul 8 dan pukul 10. Ada perjamuan kudus bagi Bapak Ibu yang mungkin harus pergi ke luar kota berlibur. Jangan lupa untuk mengambil roti dan cawan, sudah disediakan di belakang biar kita juga bisa dimanapun ingat akan Tuhan. Nah saudara juga ingat malam 31 malam tahun baru, saudara kita juga bersyukur untuk panitia Natal yang sudah sediakan liturgi mesbah keluarga. Saudara juga bisa akses lewat digital ataupun yang masih ada fisiknya juga ada ya. Kita ada juga doa fajar yang libur sampai tanggal 3 ya. Tapi tetap semangat untuk saling mendoakan, mengingat gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, majelis, dan setiap kita bisa saling mendukung satu sama lain. Sampai di sini saudara tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai tahun depan. Lebih semangat lagi, lebih setia lagi. Selamat tahun baru, Natal dan tahun baru.